penyerahan nasa dari keluarga secara simbolis kepada PGRI untuk dimakamkan secara kedinasan. Terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima jenazah almarhumah Ibu Angela Iba Lalian SPD untuk dimakamkan secara kedinasan. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, langsung mengambil alih barisan. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada jenazah almarhumah Ibu Angela Iba Lalian SPD. Hormat! Gerak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pemakaman jenazah almarhumah Ibu Angela Lalian SPD. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Penutupan peti jenazah dengan bendera merah putih oleh petugas. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Kerjakan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. 2 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada jenazah almarhumah Angela Iba Lalian SPD. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. 1 langkah ke kanan. Jalan. Balik kanan maju. Jalan. Pembacaan riwayat hidup.
1. Biodata. Nama Angela Iba Lalian SPD. Tempat dan tanggal lahir Saken Nai PS 14 September 1984. Jenis kelamin perempuan. Agama Katolik. Sapaan karib Ibu Angela. Suku Lalian. Usia kehidupan di dunia hingga akhir hayat 38 tahun 8 bulan 10 hari. 2. Keluarga. Almarhumah dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga kecil, sederhana dan pas-pasan. Mereka hidup di Kampung Lama, Saken Nai PS. Almarhumah dilahirkan dari seorang ayah, Franciscus Subani, dan ibu Modesta BP. Buah perkawinan cinta kasih kedua orang tua melahirkan 3 bersaudara, 1 perempuan dan 2 laki-laki, di antaranya 1. Angela Iba Lalian SPD almarhumah, 2. Wilfridus Abatan, 3. Adrianus Lalian. Almarhumah telah menikah dengan seorang bapak bernama Carlito dos Santos Mao, salah satu anggota Polsek di Boki Anleu, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Menarda Sigrid S. dos Santos. Kini Narda berusia 6 tahun. 3. Almarhumah menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Katolik Napa tahun 1990 sampai dengan tahun 1997. SMP Hati Tersuci Maria Halilulik Atambua tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Kemudian lanjut di S1 Kefa tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Setelah tamat SMA, almarhumah melanjutkan pendidikan di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering pada program studi Manajemen Agribisnis. Kemudian lulus pada tanggal 24 Agustus tahun 2006 dengan gelar Ahli Madya atau AMD. Selanjutnya, almarhumah tidak cukup di sini. Ia terus mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Terbuka pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Ekonomi, dan lulus pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan gelar Sarjana Pendidikan atau SPD. 4. Karir. Almarhumah meniti karir setelah selesai pendidikan D3 Agribisnis Politeknik Negeri Kupang pada tahun 2006. Almarhumah mulai mengabdikan diri menjadi guru di SMA Negeri di Boki Anleu sejak tahun 2006 sampai dengan 2021 sebagai guru komite. Waktu terus berjalan. Almarhumah diangkat sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur 814.1 garing Kotor garing CP3KG garing Angkerum 2 garing 2021 garing BKD 2.1 tertanggal 1 Agustus 22. Jabatan yang diisi oleh adalah ahli pertama
guru prakarya dan kewirausahaan pada SMA Negeri Biboki Anleu dengan rencana masa perjanjian kerja terhitung 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2027. 1 tahun almarhumah ditetapkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau melalui SK Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 814-1/P3K/Angkoron 2 2.1/2022 tertanggal 21 November 2022 dengan NIP 1984-2022-2125 golongan 9 dengan gaji pokok Rp2.966.500 pada unit kerja SMA Negeri Biboki Anleu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan lain yang pernah diemban adalah menjadi ketua Tani Unit. Berbagai kegiatan sosial lainnya juga telah dilakukan bersama anggota kelompok. Selain itu, almarhumah juga dipercayakan sebagai ketua kelompok basis KUB 1 Santo Karawis Bendera. Kedua jabatan ini telah disanding hingga akhir hayatnya. Almarhumah mulai mengalami sakit pada pertengahan bulan Maret 2023. Bersama keluarga, almarhumah dibawa ke Atambua untuk berobat. Almarhumah menjalani pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Sito Husada Atambua. Atas saran dokter, almarhumah diizinkan pulang ke rumah keluarga di Pono untuk beristirahat dan akan kembali lagi sesuai saran dokter. 2 menit kemudian, almarhumah dibawa ke Rumah Sakit Leona Kupang, namun tidak berhasil ditangani. Almarhumah lalu dibawa lagi ke Rumah Sakit Umum Profesor W.Z. Johannes Kupang selama 2 hari untuk pemeriksaan dan pengobatan lanjutan. Akan tetapi, usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan keluarga membawa almarhumah ke Rumah Sakit Siloam. Saat di Rumah Sakit Siloam Kupang, almarhumah menjalani pemeriksaan intensif melalui pemeriksaan menggunakan pencitraan komputer perbantuan Sinar X atau CT scan. Akan tetapi, hasil yang ditemukan bahwa Mama sudah sampai mana? Aing mes matak oena alang selesai. Nom tiame ben baik. Aing Mama sudah jalan sampai di mana? Saya masih tunggu Mama pulang dan memenuhi rumah dengan suara yang keras itu. Karena saya percaya cinta adalah suaramu, Mama. Mama sudah jalan sampai di mana? Kita belum sempat memeluk untuk memberi ucapan selamat jalan.
sebab luka terlalu menganga. Ketika sekarang saya bingung harus memeluk siapa. Mama sudah jalan sampai di mana? Adakah teman bercerita di sana? Kita belum sempat memesan salam perpisahan. Sebab rindu adalah nama lain untuk marahmu, teriakmu, untuk tertawamu. Mama sudah jalan sampai di mana? Bisakah kau pulang sebentar saja, datang dan memeluk saya? Sebab setelah ini hidup adalah jalan-jalan sepi untuk putri kecilmu ini. Dan saya butuh pelukanmu, Mama. Mama sudah jalan sampai di mana? Bisakah pulang sebentar saja untuk sekedar datang dan dengar betapa saya mencintaimu, Mama. Mama, mungkin kau gagal di banyak tugasmu, tapi sebagai Mama, saya akan bercerita bahwa kau Mama terbaik yang pernah Tuhan kasih untuk saya. Untuk marahmu, saya akan tegar mulai sekarang. Untuk tertawamu, saya akan rindu mulai sekarang. Untuk langkah kakimu yang cepat, saya akan menyimpannya sebagai kenangan. Mama, titip salam dan rindu. Semoga perjalananmu menyenangkan. Doa dan rindu paling puisi untukmu, Mama. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu, semua sidang perkabungan yang saya hormati. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Mama dari Ibu Angela Ibalalian. Yang tercinta Bapak suami Carlito da Santos dan anak. Yang terkasih keluarga besar dari Ibu Angela Lalian dan Bapak Carlito. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Bibokian Leu beserta seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Bibokian Leu beserta semua anggota PGRI. Yang saya hormati juga Bapak Ibu semua sidang perkabungan. Kita bersyukur karena pada siang hari ini kita boleh ada di rumah duka untuk sama-sama mengantar kepergian dari Ibu Angela Ibalalian yang telah dipanggil Tuhan. Saya selaku pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian almarhum Ibu Angela Ibalalian, SPD. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dalam menghadapi peristiwa duka dan semoga almarhum hidup bahagia dalam kerajaan surga. Hadirin sidang perkabungan yang saya hormati. Kematian adalah sebuah keniscayaan bagi setiap manusia. Ketika kita dilahirkan, semua hal tentang hidup kita
masih serba mungkin. Satu-satunya hal yang sudah pasti adalah bahwa kita akan mati. Hanya waktu dan cara kematian kita yang berbeda-beda. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena musibah kecelakaan, ada pula yang meninggal karena tidak sakit apa-apa. Singkatnya, setiap kita manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menghadap Tuhan, Sang Pemilik hidup, melalui kematian. Pada minggu yang lalu, Kepala Sekolah SMA Bian, Bapak Pius Judiverdi, menghampiri saya. Ibu Korwas, saya mau urus surat izin sakit dari Ibu Angela Ibalalian. Saya bilang baik. Lalu Kepala Sekolah kembali, saya teruskan ke provinsi. Surat izin untuk cuti sakit sudah keluar pada tanggal 25. Jadi surat cuti itu dari 4 Mei sampai dengan 4 Juni. Ya, kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan memberikan cuti untuk selama-lamanya kepada Ibu Angela Ibalalian. Hari ini kita bersedih atas kepergian orang yang kita cintai, yakni almarhum Ibu Angela Lalian. Hari ini wajar karena sangat manusiawi. Namun sebagai orang beriman Kristiani, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita hendaknya percaya bahwa dalam Kristus ada kebangkitan. Seperti janji Kristus yang tertulis dalam kitab Yohanes. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hanya melalui jalan kematian, maka semua orang dapat berjumpa dengan Tuhan dan kembali ke tempat yang disediakan Tuhan. Hadirin sidang perkabungan yang saya hormati. Ibu Angela adalah seorang aparatur sipil negara. Jadi dia lulus dari P3K tahap kedua. Yang bertugas terakhir sebagai guru di SMA Negeri Biboki Anleu. Sebagai guru prakarya. Saya juga pernah dikirimi ke Timun oleh Ibu Angela. Karena Ibu Angela ini juga adalah siswa saya di SMA 1 waktu saya masih guru. Dan dia juga sering posting kain tenun yang ditenun oleh mamanya. Bekerja keras, hebat, kreatif. Makanya dipilih menjadi guru ekonomi, guru kewirausahaan. Almarhum telah banyak memberikan kontribusi bagi negara, pemerintah, masyarakat TTU, dan provinsi, khususnya di sekolah. Beliau telah menaburkan begitu banyak benih kebaikan, kebajikan, kebahagiaan, dan cinta kasih melalui karya baktinya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, teristimewa bagi generasi muda kita. Nah, Ibu Angela ini juga adalah siswa saya di SMA 1 waktu saya masih guru. Dan dia juga sering posting kain tenun yang ditenun oleh mamanya. Bekerja keras, hebat, kreatif. Makanya dipilih menjadi guru ekonomi, guru kewirausahaan. Almarhum telah banyak memberikan kontribusi bagi negara, pemerintah, masyarakat TTU, dan provinsi, khususnya di sekolah. Beliau telah menaburkan begitu banyak benih kebaikan, kebajikan, kebahagiaan, dan cinta kasih melalui karya baktinya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, teristimewa bagi generasi muda kita. Maka atas jasa-jasa dan pengabdiannya itu, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang tinggi kepada almarhum Ibu Angela Iba Lalian SPD. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada suami, anak-anak, dan keluarga yang telah memberikan cinta, perhatian, kesempatan, dan dukungan kepada almarhumah untuk mengabdi kepada daerah dan masyarakat. Dan mewakili seluruh anggota Korpri di Kabupaten TTU maupun provinsi, saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kebersamaan pengabdian terdapat sikap dan tutur kata yang tidak berkenan. Pada kesempatan ini juga saya mengajak kita sekalian untuk memberikan maaf yang tulus atas semua kealpahan dan kekilafan yang pernah dilakukannya kepada kita. Semoga Ibu Angela diringankan langkahnya untuk menghadap Tuhan dan mendapatkan tempat yang layak di surga. Bapak Carlito bersama Minarda kami undang dengan hormat. Mari Bapak Carlito. Upacara pemakaman telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada jenazah. Kepada jenazah almarhumah Ibu Angela Iba Lalian SPD. Hormat! Gerak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Sambutan dari keluarga atau yang mewakili.